kan udah resign nih. Target income-nya per bulan berapa? Oke. How do you actually monetize your content sih? Ada beberapa stream of revenue-nya sih. Di antara itu yang mana yang paling enak? Endorsement sih. Endorsement plus visit. Plus visit. Tapi banyak dari content creator yang baru memulai cuman berpikir gini, ketika gue jadi content creator sumber penghasilan kan cuma dari endorsan. Masalahnya endorsement ini kan nggak rutin ya. Iya. Gimana sih supaya bikin si endorsement ini tuh bisa rutin gitu? Kalau misalnya from your experience. Gak bisa Emang nggak bisa dikontrol kan? Gak bisa dipasang, itu bukan hal yang bisa kita kendalikan. Hi guys, so welcome to the second episode of Value Creator Show. I'm here in a very special episode today with Nia Gania. Sebenarnya nama aslinya sih Gania Harsono ya, iya, tapi Nia Gania username ya. Iya. Nah, kenapa gue sering keingetin Nia Gania gitu. Iya lah, soalnya username. But anyways, very happy to see you here today, Nia. Ini kita sebenarnya cukup spesial ya. Kenapa spesial? Karena tumben banget kita ketemunya nggak di Moy, Iya. atau nggak di Shoshin. Iya. Biasa di antara itu dua ya. Mungkin nanti Bener. kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu dua juga nanti. Tapi first of all, very happy to have you here. We've known each other for quite a while lah ya. Iya, lumayan lama sih. Mungkin dari beberapa waktu Nia mulai awal konten juga udah mulai keep in touch, dan ternyata rumahnya kita lumayan deket juga. Iya. Jadi sering kadang-kadang konten bareng juga dan Iya. segala macamnya. So Benar. ini tapi tiba-tiba kita di Jaksel sekarang. Iya. So ya new environment lah ya, biar nggak bosen kita di Jakarta Utara terus. So Tri, kita bakal ngebahas beberapa hal tentang sebenarnya your backstory sih, sama nanti kenapa sampai saat ini you decide to actually pursue content creation sampai akhirnya bangun bisnis sendiri gitu. Yeah. But to start with, your backstory is actually quite special, Nia, karena Makasih. startup, Big Four, sampai akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk resign, leave it all behind, Iya. sampai akhirnya jadi content creator. Iya. Mungkin ada yang mau diceritain dari cerita itu? Iya. Jadi emang background aku dulu abis lulus kuliah, aku langsung kerja di salah satu Big Four di Jakarta. Itu kerjaan impian aku banget sebenarnya, Ram. Udah 2 tahun aku kerja di sana. Lalu aku resign, sempet di startup juga, masih di bagian accounting, finance. Tapi saat itu tahun 2020 kan lagi zaman-zamannya TikTok kan. Iya. Nah, aku mulai bikin TikTok iseng-iseng aja awalnya kan. Tapi semua masih orang kerja nih, masih sambil kerja. masih kerja. Jadi barengan gitu. Sampai ada hal titik aku baru merasakan, oh ternyata jadi content creator bisa menghasilkan ya, bisa jadi pekerjaan ya. Nah, ya udah aku jalanin dua-duanya sampai satu titik aku ngerasa udah overwhelmed banget. Karena saat itu aku kerja cukup padat, pulang malam, dan setelah pulang kerja aku di rumah tuh bikin konten lagi. Jadi emang kalau lihat video aku gila, make up-nya tuh udah kayak buluk banget Iya. gitu. Sisahan lah gitu ya. Iya, benar-benar capek soalnya. Dan aku merasa kayak kayaknya aku mau coba deh di dunia content creator ini secara full time gitu. Mungkin untuk awalnya segitu dulu aja ya. Oke, biar nggak spill terlalu banyak Iya, gitu ya. ntar panjang banget Ntar lagi. panjang lagi. Sama mungkin gini sih, kalau misalnya kita ngomongin resign, sebenarnya tuh ada beberapa dari temenku atau mungkin beberapa dari audiensku juga pasti sering ngalamin juga orang curhat-curhat di DM gitu kan. Iya. Jadi ada banyak orang tuh bilang gini nih ya. Jadi kayak mereka tuh pengen resign, pengen coba content creation tapi itu ragu gitu loh. Jadi posisi mereka tuh mirip-mirip sama Nia dulu. Bukan dari orang yang belum ada kerjaan tiba-tiba pengen konten ya. Iya. Tapi kerjaan mereka tuh bagus gitu loh. Tapi entah kenapa lebih terpanggil sama dunia content creation. Mungkin dengan sharing what they love, what they like gitu ya. Lebih terpanggil ke sana gitu. Iya, Tapi kan yang di belakang udah enak gitu loh. betul. Kenapa berani sih ninggalin yang di belakang sampai akhirnya memutuskan buat full time content gitu. Yang menjadi decision factor utamanya apa? Kalau misalnya tadi aku nangkep kan mungkin kalau kerja kantoran pulangnya malam Iya. dan udah capek, Iya. tapi masih demen konten nih gitu. Selain itu mungkin ada alasan yang lebih kuat lagi nggak gitu? Iya. Ada satu momen di mana aku benar-benar harus memikirkan itu secara matang-matang sebelum aku resign. Sebenarnya karena cici aku juga sih. Jadi cici aku yang bilangnya kenapa nggak full time aja di sini, karena biar bisa all out di content creator. Dan dia juga, cici aku juga yang suruh, nih coba deh ambil kertas HVS sini, duduk dulu, duduk. Soalnya ketika aku disuruh resign, aku langsung bilang nggak mungkin. Aku udah nyaman banget di sini gitu, udah aman lah, dapat stabil income juga kan kalau kerja kantoran. Ya udah duduk, gini Nia, coba jawab deh. Apa aja aspek yang Nia mau ada di dalam pekerjaan Nia? Dan aku jawab, pertama pastinya uang, ya kan? Iya. Uang, fleksibilitas waktu, dan impactful. Aku ada keinginan kayak aku pingin, karena kalau kita kerjain hal yang impactful atau
pokoknya punya manfaat buat orang lain, itu ada fulfillment yang nggak bisa terbayarkan gitu. Dan ada beberapa aspek, dari semua aspek itu dijabarin. Kalau misalnya di kerjaan aku sekarang itu nilainya berapa, kalau di content creator nilainya berapa untuk saat ini dan untuk 2 tahun lagi kira-kira projecting. Contoh dari money di kantoran ya pasti jelas oke, karena kan udah aman banget kan, stabil income segala macam. Mungkin dari segi uang, content creator masih belum terlalu, bahkan saat itu penghasilan endorsement tuh belum ada 1 kali gaji per bulan aku. Dan untuk impactful, nah aku berasa kalau di kantoran ya aku bermanfaat sih, tapi hanya untuk tim aku aja gitu. Dan kalau di content creator, ya mungkin kamu juga ngerasain lah kan, kayak banyak dapat DM, komen-komen juga kayak fulfilling banget gitu ketika baca-bacain. Dan yang terakhir, salah satunya adalah fleksibilitas waktu, di mana kita tahu juga kalau kerja kantoran mungkin nggak akan se-fleksibel kalau kita punya usaha sendiri kan. Nah dari semua aspek itu aku kasih penilaian, dan kira-kira 2 tahun lagi gimana? 2 tahun lagi apakah nilainya masih kerja kantoran yang menang, yang unggul, ataukah bisa ada kemungkinan content creator yang unggul? Tentu ada resiko, dan resikonya besar kan pasti. Ya udah aku pikirin juga sampai plan A, plan B-nya gimana. Kalau misalnya ini gagal nih di content creator, ya udah mau gimana? Mau balik lagi ke Jakarta kan kah? Apakah masih bisa, ataukah mau apa lagi gitu. Ya udah aku jabarin semuanya sampai ke worst case scenario-nya, dan udah kayaknya aku merasa mumpung aku masih muda. Saat itu aku belum married, belum punya tanggungan apa-apa. Jadi lebih mudah untuk kita ambil resiko. Nah, tadi kan kita kan kalau misalnya ngomongin dari 0 sampai sekarang ini kan sebagai content creator kan pasti nggak tiba-tiba kita resign langsung stabil terus langsung melampaui yang sebelumnya itu kan. Pasti ada waktu untuk kita bisa sampai titik ini nih, lebih dari stabil dan bahkan lebih terusnya gitu kan sampai sekarang. Kira-kira dari masa resign itu apakah langsung jadi wow atau ada waktu butuh mungkin beberapa minggu, beberapa bulan sampai akhirnya buat semuanya stable out atau bahkan sampai lebih baik sih? Oke. Butuh waktu sih pastinya, Ram. Butuh waktu, tapi yang aku manage lebih ke ekspektasi aku. Jadi orang tua aku juga nanya nih, Nia kan udah resign nih, target income nih per bulan berapa? Oke, penting nih soalnya buat mereka. Iyalah gitu kan. Bahkan aku sebutin angka yang di bawah gaji aku. Iya. Karena aku tuh punya role model, mungkin Rama juga tahu atau teman-temannya sih juga tahu, Gary V. Dan dia pernah bilang gitu, kalau misalnya kita mau coba kejar apa yang kita suka, gak usah kasih target income yang sama seperti yang kita lagi lakuin sekarang. At least bisa membiayai biaya bulanan kita gitu, kehidupan sehari-hari. Nah nanti dari situ baru kita kembangin lagi gitu. Jadi ya udah, aku ekspektasi aku nggak tinggi gitu ya, segitu aja. Lagian aku juga nggak ngapa-ngapain juga kan, tiap bulan nggak jalan-jalan kemana-mana juga gitu. Tapi sekarang jalan-jalan terus. Puji Tuhan. Nice. Iya, jadi butuh waktu sih sampai lama-lama bisa berkembang. Got it. Sama tadi ada pendapat bahwa di mana you mention kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang bisa berimpact ke orang lain kan ada fulfillment ya. Direfleksikan dari DM, dari komen-komen yang datang ke kita gitu ya. Nah, tapi realistically speaking kan nggak itu yang selalu terjadi. I mean pasti akan ada momen-momen di mana akan ada hate comment, bla 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 gitu. Apalagi dengan ciri khas kontenmu ini kan mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, bisa jadi dong. Gitu ya. Apalagi yang terbaru ini bikin sinetronnya, terus gue ada lagi di situ gitu kan. Nah, jadi maksudnya hal-hal seperti itu to innovate with your type of content juga pernah nge-receive respons atau feedback yang negatif nggak sih? And how did you deal with it? Pasti pernah sih. Kayaknya jarang sih yang nggak pernah. Tapi saking aku nggak terlalu masukin ke hati, jadi aku even udah lupa sih kata-katanya kayak gimana. Karena ketika aku baca, aku ngelihat ini kritikannya membangun atau cuman hate comments aja. Kalau sekalinya ini mah cuman ngatain aja, nih udah benci banget nih kayaknya gitu kan. Oh ya langsung aku lupain. Jadi nggak aku inget-inget. Kita sama banget sih, karena that's how I face haters juga. Bersyukur juga selama professionally sebagai productivity boy. Although sebenarnya mungkin dulu Nia tahu juga aku ngonten udah cukup lama juga, soalnya dari 2018 ya. Tapi baru bikin productivity boy kan 2022. Yang hate sih ya tentu pasti ada gitu, tapi nggak signifikan gitu loh. Yang penting kan yang ketika kita sebagai content creator, ketika kita create content, at least rasio positifnya lebih banyak lah daripada rasio positifnya. Dan aku benar-benar sama juga ngebedainnya gimana antara hate komennya bagus atau enggak, konstruktif atau enggak. Dia ketika nge-hate itu ngasih input nggak ke video gue?
ini video gue bisa jadi lebih bagus nggak, karya gue bisa jadi lebih bagus nggak. Kalau misalnya iya, itu mungkin kita bisa ambil inputnya kita dapat. Dan ketika kita ngupload gitu, apalagi your type of content itu kan, aku sempat duduk bareng Nia sama tim ini juga, ada konten kalender, plannya banyak. Sehari ngupload berapa kali berarti? Satu sih. Satu. Pernah sehari 2 kali nggak? Pernah sehari 4 kali sih, Ram. Nah, aku ingat zaman-zaman dulu soalnya kita pernah kayak gitu kan, sehari banyak 2, 4 kali gitu. How to stay this consistent? Karena apalagi dengan udah enak, udah lancar semua, udah sustain gitu kan. Pasti ada rasa males gitu. Iya, atau pasti bahkan sih. kalau misalnya belum enak, belum sustain pun kadang-kadang kalau hasilnya belum membuahkan juga jadi capek, jadi patah semangat. Betul. How to sustain sampai sekonsisten ini for Nia? Cara konsisten itu adalah dengan ini susah ya, dengan setiap upload nggak usah perhatiin engagement. Oke. Yang penting upload aja, upload dulu aja dan perbaiki dari konten sebelumnya. Oh ini kayaknya ya dilihat nggak apa-apa sih untuk kemajuan kita juga kan, untuk perkembangan kita juga. Tapi kita lihat ya udah kalau emang ada yang bisa diperbaiki kita perbaiki. Tapi jangan jadiin ketika viewsnya meledak jangan terlalu seneng, dan karena itu juga ketika viewsnya rendah ya kita nggak akan terlalu ke bawah gitu loh. Jadi biasanya itu salah satu mindset biar kita tetap konsisten. Dan cara lain adalah bikin plan sih. Bikin plan sehari itu mau syuting berapa, mau upload berapa, dalam seminggu mau syuting berapa, mau jadiin konten berapa gitu. Jadi mood nggak mood, syuting gitu. Iya, jadi emang planning ya. Itu emang ya mau nggak mau ibaratnya kayak, cause how I see content creator tuh kayak ini adalah pekerjaan yang penuh privilege sebenarnya. Betul. I think you would agree with that juga. Karena gini, pekerjaan let's say pekerjaan lain gitu ya. Karena content creator itu kita punya time freedom, kita punya location freedom, it's easy for us to procrastinate. Gampang banget buat kita nunda-nunda misalnya. Tapi kalau kita bandingin pekerjaan kita sama pekerjaan lain, let's say dokter. Bayangin kita berdua adalah seorang dokter. Terus tiba-tiba ada suster nih telepon kita jam 3 pagi. Dok, ini ada pasien nih di IGD gitu ya. Tolong datang dong. Karena kita nggak bisa, gue lagi malas nih, gue lagi tidur, gue tuh kan nggak bisa dong. I think that's a privilege of creative workers, of content creator, di mana kita nih punya kebebasan. Dan makanya itulah yang membedakan kita dengan orang yang sukses dan orang yang enggak nih. Orang-orang content creator yang bisa achieve dan yang enggak adalah disiplin itu sih. Bener, setuju gak sih? Karena it's so easy to get distracted. Makanya ada baik banget orang yang udah coba dan akhirnya mereka gagal. Betul. Ya, itu salah satunya karena gampang pengaruh sama faktor-faktor eksternal. Hate comments, engagement. Jadi sekalinya kita attach banget sama itu, kita down gitu. Dan jadi malas. Yes. Nah itu kan barusan kita ngomongin tentang gimana cara nge-grow and how to make your decision whether kita mau full time content atau enggak gitu ya. Although sebenarnya kalau enggak full time pun ya juga nggak apa-apa. Karena kita sebelum nge-record ini kita ngobrolin beberapa teman-teman atau mungkin inspirasi kita juga yang dia tuh sebenarnya nggak full time content creator tapi sibuk dipanggil sana sini juga dan segala macam. Jadi sebenarnya ya nggak harus full time sih. Yang penting ya kita tahu kita maunya apa gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai content creator, apalagi kita di value creator, kan kita yang membedakan ini nih dengan platform lain. Karena kalau misalnya ini apa sih, tau lah, banyak banget orang ngebahas gimana cara bikin konten. Itu udah baik banget. Tapi yang kita fokusin di sini adalah gimana cara kita bisa sustain dan monetize konten kita. Jadi gimana cara kita bisa memonetisasi konten kita. Nah kebetulan kan Nia itu kan adalah seorang lifestyle ya. Mungkin lebih ke lifestyle plus education juga gitu kontennya. Jadi unik banget intersection di tengah gitu. Boleh di-share dong kira-kira ke kita, how do you actually monetize your content sih? Apakah through endorsements fokusnya di sana doang, atau mungkin ada cabang-cabang stream monetization lain? Mungkin ada yang mau diceritain? Oke, boleh. Kalau dari kerjaan content creator ini sendiri, sebenarnya ada beberapa stream of revenue-nya sih. Yang pertama pasti dari endorsement, kerjasama sama brand. Yang kedua dari collab produk, Gania X produk apa. Nah itu kan sharing profit juga profit sharing ya. Dan panggilan pembicara, guest, dan juga visit event. Live Instagram dan live TikTok. Udah sih, kurang lebih itu. Di antara itu yang mana yang paling enak? Yang paling enak, yang paling Nia enjoy dan mungkin atau enggak returnnya paling banyak lah. Endorsement sih. Endorsement plus visit. Endorsement plus visit. Atau enggak endorsement plus visit plus live. Di luar negeri lagi. Iya. Tapi pernah kayak gitu, ada kejadian endorsement di luar negeri atau di luar kota? Ada. Boleh diceritain nggak, how does it feel? Itu adalah goals aku tahun ini, Ram. Mungkin kreator yang lain udah banyak banget, udah sering kali ya. Tapi aku benar-benar dari tahun lalu atau dari awal tahun ini kayak aku punya goals tapi aku kalau bikin goals nggak terlalu mempressure diri aku. Goals aku usaha maksimal, tapi kalau nggak kecapai ya udah. Awal tahun kemarin
ada brand handphone ke Singapura gitu. Jadi itu pertama kali sih dapat kerjaan ke luar negeri. Udah gitu. Iya sih, apalagi ya. Jadi udah cukup itu aja. Yang lainnya rahasia di keep to ourselves aja gitu. Enggak. Apa yang ingin kamu tahu? How does it feel? I mean kan maksudnya I know you like traveling and you like exploring places juga, apalagi kalau misalnya berhubung dengan hal-hal yang dirimu suka. Ini kan kita travel terus dibayarin gitu kan. Iya. Kayak sama suami lagi. Feels ya. Plus one lagi kan. Iya. Rasanya beda gak sih sama endorsement biasa atau kayak? Rasanya beda, terutama ketika kita meet the people-nya. Kayak marketing timnya, mereka handle brand tuh kayak gimana, dan ketemu KOL juga dari negara lain. Itu seru banget sih. Oh, jadi KOL-nya gak cuma dari Indo tapi dari negara lain juga? Iya, dari Vietnam, dari Philippines. Damn, crazy. Iya, bersyukur banget sih. Jadi, dan mungkin kita bisa agree kalau misalnya Nia nggak start your journey as a content creator, itu mungkin nggak terjadi nggak sih? Iya, betul. Nice. Alright, cool. Kalau misalnya kita ngomongin tentang endorsement ini kan sifatnya kan inbound ya. Jadi sering kali yang terjadi adalah, dan Nia kan punya PA kan pasti yang handle endorsement tersebut. Yang sering terjadi kan brand tuh datang ke kita. Kalau misalnya kita content creator yang udah cukup gede mah ya nyaman, kita nggak usah ngapa-ngapain, brand juga datang ke kita gitu. Tapi banyak dari content creator yang baru mau mulai, itu tuh otak mereka kan cuman berpikir gini, ketika gue jadi content creator sumber penghasilan kan cuma dari endorsan. Banyak banget tuh yang masih berpikir seperti itu. Masalahnya endorsement ini kan nggak rutin deh. Iya. Bisa aja bulan ini banyak banget, betul. Bulan depan kurang dikit, bulan depan 0 atau misalnya 1 atau 2 doang, tapi bulan depannya banyak lagi. Gimana sih, ada tips atau triks nggak sih kayak supaya bikin si endorsement ini tuh bisa rutin gitu, kalau misalnya from your experience? Gak bisa dikontrol kan? Gak bisa dipasang, itu bukan hal yang bisa kita kendalikan. Jadi fokus aja sama hal yang bisa kita kendalikan, yaitu bikin konten dan diupload kontennya. Udah itu aja ya? Udah itu aja. Dan naikin kualitas aja udah. Nice, oke. Nah, oleh karena itu makanya aku juga setuju banget sama pernyataan itu, karena itu yang aku sering bilang ke orang-orang sih, karena when we talk about value creator pun yang kita share di sini kan adalah gimana cara kita bisa memonetisasi konten kita atau personal branding kita dari digital products. Kenapa? Karena simpelnya gini, kalau misalnya kita mau menghasilkan lebih banyak ya kita tinggal jualan lebih banyak aja, karena kita bisa kontrol itu toh. Kalau misalnya endorsement kan kita nggak bisa kontrol, karena dia yang datang ke kita gitu. Which brings me to a very interesting point, di mana aku pengen ngebahas tentang Shoshin nextnya. Nah, I mean gini, ex Big Four, ex startup, content creator udah sukses, income-nya pasti udah jauh lebih besar daripada gaji sebelumnya. I mean, kalau nggak besar gimana beli mobil baru sama gimana bangun bisnis baru gitu kan. Terus abis itu udah ada bucket list, udah kecek juga di mana keluar negeri dibayarin sama brand juga. Udah nyaman dong ini. Bahkan lebih nyaman dari sebelum jadi content creator gitu loh. So what made you build a business, dan boleh diceritain nggak Shoshin itu apa? Shoshin itu bisnis yang baru aku bangun, baru 3 bulan. Jadi it's a Japanese head spa. Datang ya di Gading Sedaya, Kelapa Gading. Kenapa aku bangun itu? Karena aku melihat dunia content creator itu sama seperti bisnis, dimana bisnis kan gak ada yang pasti. Kita gak tahu umurnya sampai kapan, dan gak akan sestabil kita dapat income dari kerja kantoran juga. Jadi aku takut jangan sampai ketika ini udah content creator udah menurun, baru aku kepikiran, oke, aku harus bangun bisnis yang lain deh. Jadi sama seperti bisnis yang lain, aku nggak mungkin cuma satu doang, gitu. Jadi harus bangun yang lain lagi, gitu. Dan kenapa Shoshin? Karena ini memang lagi cukup hype di trending lah gitu ya. Bukan cuma di Indonesia doang, dari Vietnam, Thailand, Jepang, Singapura pun juga mulai gitu. Jadi aku melihat di Indonesia tuh masih belum serame itu, terutama di area aku di Kelapa Gading tuh belum ada. Jadi kayaknya dari sudut pandang bisnis ini waktu yang pas banget. I see. Dan I mean
ini bukannya apa ya? Jadi kayak gue promosi nih jatuhnya karena aku udah kesana juga. Iya, kamu udah 2 kali kesana. Iya, Terima udah 2 kasih. kali kesana dan pengen kesana lagi Yeah. gitu ya. Dan ini gue bisa ceritain banyak banget tapi you guys need to try it yourself karena it's totally different. Karena kalau misalnya me personally, gue pribadi emang demen ini kan kadang-kadang tuh suka pijit setidaknya sebulan sekali atau 2 kali lah gitu. Tapi kalau misalnya kita pijit yang tradisional atau yang kayak banyak banget franchise di mana-mana, itu kan refleksi kan kaki ya. Sedangkan kan kadang-kadang orang kalau misalnya mikir pakai apa? Ya pakai otak kan, pakai kepala gitu kan. Jadi head spa itu tuh cocok banget sih buat Iya, kita. sama. Apalagi lo pekerja kreatif, lo konten kreator, lo capek mikirin ide. Ya udah lo Iya. pijit aja di sana. Thank Tapi you. bahkan dirimu sendiri sering ini nggak sih nyolong slot gitu buat pijit di sana? Sering banget, tapi sering juga nggak kehabisan ya, puji Tuhan juga sih. Ya, aku seneng juga, tapi kadang ya saat aku pingin ya full, tapi puji Tuhan juga ya, gitu. Emang butuh banget dan emang pijit kepala tuh paling enak sih, Yeah. sama mukanya juga. I agree. So you need to try. Mungkin nanti ada special promo code yang mau dikasih biar teman-teman. Anyways, kita ngomongin content creating sama bisnis konvensional ya. Bikin spa dan ada fisik ya, ada rukonya, ada gedungnya dan segala macam. Cara nge-grow-nya beda gak sih? Learnings apa yang Nia dapetin dari menjadi sukses sebagai content creator dan menjadi sukses dari pebisnis? Amin ya Ram, untuk suksesnya. Beda banget sih. Kalau misalnya dunia konten kreator tuh jauh lebih simpel. Karena kita ya udah bikin konten, editing, upload, terima endorsement, bikin konten seperti kita biasa, upload. Ya. Kurang lebih kayak gitu, Yeah. simple, cukup simpel. Kalau bisnis ya kita harus manage people, kita training, ada stok opnam juga, Iya, ngecekin stok, kita operasionalnya, laundry, Ya. Pusing ya? hire OB semuanya, lampu depan mati, ini panggil tukang apa segala macam. Banyak belajar banget sih. Pusing ya? Lebih pusing bisnis daripada Oh, konten. sangat. Lebih pusing bisnis daripada konten. Bikin konten juga buat Iya, udah bisnis gue harus kan. bikin konten buat pribadi, ini Iya, harus iya. nama buat bisnis juga iya, gitu kan. iya. Tapi worth it lah semuanya lah. Worth it lah. Worth it. Enjoy banget. Worth it. Nice. Kalau misalnya kita ngomongin your story dari tadi gitu, ada beberapa poin yang aku dapat dan sebenarnya nggak cuma dari obrolan kita tadi, tapi dari selama kita kenal gitu ya. I noticed that your success is your hard work tentunya, Terima tapi ada faktor dari influence juga, which is kalau aku nggak salah, ada dari Cici juga misalnya, Betul. atau nggak dari your mom juga, dan Iya, pasti mungkin semua your dad sih. juga, dan your husband juga gitu Iya. ya. How did they influence you? Kayak mungkin masing-masing kayak gimana sih mereka membuat Nia menjadi the best version of yourself sampai akhirnya bisa, wah, bikin konten bisa, bisnis bisa gitu. Kayak masing-masing tuh influence-nya di mana aja sih? Wow, gila, good question banget orang. Dari Cici dulu deh. Ciciku emang udah bisnis udah lama. Jadi dari segi mindset bisnis atau entrepreneurnya itu dari Cici aku. Kayak ayo Nia bangun bisnis. Aku merasa belum siap. Kita kapan sih merasa siap? Tapi dia tiba-tiba tentuin tanggal opening. Nah itu yang maksa aku untuk oke, gitu. Yang bukan maksa, yang encourage aku untuk resign pun kan Cici aku kan. Ayo jadi bisnis entrepreneur segala macam. Itu dari Cici aku. Kalau dari mamaku support sih apapun yang aku lakukan. Yeah. Dia number one supporter dalam hal content creator. Kayak misalnya ada yang mau endorse makanan, dia mau piringnya nanti mama siapin dia yang nggak pernah dipakai gitu. Segitunya Yeah. gitu. Dan dari segi talent juga mamaku sangat support kan. Kamu juga pernah. I can agree with that. Oke. Iya, mamaku semangat banget. Tapi the biggest impact yang aku rasain itu dari papa sih. Karena papaku itu influence dari segi mindset. Oke. Dari segi mindset gimana caranya aku bisa hardworking, bisa kasih yang terbaik, tapi tanpa pressure. Jadi aku merasa papaku tuh yang bikin aku mudah untuk bahagia, mudah untuk puji Tuhan bersyukur juga. Jadi semua perjalanan aku ini aku nikmatin banget dari awal sampai sekarang. I see. Boleh diceritain nggak? Itu tadi poin terakhir menarik banget, yang soal mindset. Kayak mindset penting apa aja sih yang ditransfer gitu ke Nia dari papa yang sampai bikin kayak ya udah kalau misalnya dapet bersyukur, kalau nggak dapet ya juga nggak apa-apa gitu. I think that's a very powerful thing. Kayak ada beberapa quotes atau mungkin obrolan yang rasanya sakral atau kayak life changing nggak? Oh, banyak banget kan sebenarnya. Tapi Yang paling inget deh. Quick scan. Mamaku kalau misalnya aku
curhat soal masalah, beliau tuh benar-benar langsung kasih wejangan yang bikin aku langsung relax banget, plong gitu. Contoh deh hal yang mungkin teman-teman di sini mungkin yang lagi kuliah, skripsi, kesusahan kan. Aku juga dulu sempat kesusahan pas lagi skripsi karena dosen pembimbing aku susah dihubungin, ya banyak lah alasan kayak gitu. Dan itu cukup mengganggu aku banget. Pak gimana nih? Nanti kalau misalnya nggak lulus, aku harus extend lagi segala macam. Papaku jawab, Nia nggak apa-apa. Intinya adalah yang sering dia ingetin aku adalah Nia lakuin aja yang terbaik, kasih usaha yang terbaik, apapun hasilnya itu nggak apa-apa, Nia nggak akan nyesel karena dia udah kasih yang terbaik. Dan bener juga sih, karena hasil kan itu bukan hal yang bisa kita kendalikan kan. Yang bisa kita kendalikan kan kita kasih yang terbaik. Sisanya ya udah kita nggak akan menyesal karena kita udah give our best gitu. Dan itu aku aplikasiin sampai sekarang juga sih. Satu lagi, karena dua lagi juga boleh, tiga. Karena di dunia content creator dan ini bekal yang cukup penting buat aku. Awal-awal aku dapat hate comment itu karena aku bikin konten soal kerjaan aku di Big Four. Oke. Dan saat itu TikTok kan masih awam banget kan. Jadi untuk bikin konten tentang kerjaan tuh masih belum banyak dan mungkin nggak biasa juga. Padahal konten aku semuanya nggak ada yang menjelekan apapun, makanya aku sebut nama karena aku lagi ngomongin senang kerja di situ. Banyak banget hate comment sampai masuk Twitter juga, dan itu aku share semua videonya ke papaku. Pak ini gimana ya, ada yang salah nggak dari semua video ini? Papaku jawab panjang lebar waktu itu via chat, dia nggak ada yang salah sama sekali dan lain sebagainya, dijelasin, dianalisa. Terakhirnya nih, papaku bilang, Nia ketika Nia bikin konten ada 1 juta orang yang nonton, ada 1 juta opini dari berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Jadi Nia harus bisa siap menerima itu semua dan nggak usah semuanya didengerin. Dan aku cukup dengerin orang-orang yang aku percaya aja sih. Contoh papaku nggak mungkin dong mau aku menjelekan orang di internet. Papaku bilang ini positif videonya, udah nggak usah dikhawatirin. Udah itu aku bekal sampai sekarang. Aku nggak terlalu terpengaruh gitu. Ngena banget lagi. Itu bisa jadi klip tuh, jadi klip ya. Udah bisa jadi konten ya. Udah bisa jadi konten ya. I really resonate with that karena I think the pressure is too much on content creators juga. Karena semakin kita gede pun pasti tanggung jawab semakin besar juga. Iya. In my personal opinion sih. Betul. Nah, ini ngomong semakin gede pasti kita butuh tim gitu kan. Mungkin aku mau ngulik-ngulik ke sana juga. Smooth banget ya kan. Ini udah ada yang di belakang yang baju merah kan, yang sering ketemu juga. Ya. Sekarang mungkin boleh dong diceritain timnya berapa dan kenapa sih sampai akhirnya mutusin ada tim gitu. Aku ceritain dari awal ya, mungkin buat teman-teman yang masih mau consider untuk hire tim atau enggak. Awalnya itu aku hire tim part time dulu. Part time dulu karena belum sesibuk itu kan. Jadi seminggu kayak cuman ketemu 2-3 kali cukup. Untuk editing, untuk aku belum kasih handle klien, itu masih di aku semua. Untuk editing dan untuk script gitu dulu. Kemudian lama-lama hire talent freelancer. Karena aku butuh untuk video aku. Soalnya tipe videonya ada interaksi sama orang gitu. Jadi ada talent juga gitu ya. Tapi yang part time, jadi setiap 3 kali seminggu tuh datang secara fisik. Nah lama-lama aku butuh yang full time. Udah hire full time. Kenapa tuh tiba-tiba? Karena apakah karena makin sibuk, makin banyak inquiry atau gimana? Iya, karena demand aja sih. Jadi karena makin sibuk, pengen lebih produktif juga. Ya udah aku hire yang full time. Full time, kemudian puji Tuhan makin sibuk juga, akhirnya hire tim kreatif. Jadi bedanya kalau PA ini dia handle klien, handle kebutuhan pribadi kadang-kadang juga ya, kayak minta tolong beliin ini gitu. Beliin ini. Dan kebantu juga serba bisa sih, kayak editing bisa, script bisa, cari ide konten bisa. Tapi butuh lagi yang tim kreatif, dia lebih fokus ke editing, script dan pokoknya di balik layar gitu. Ya, jadi 2 itu sih sekarang. Ini pertanyaan menarik karena kalau misalnya aku lihat timmu itu kan ada 2, tapi maksudnya mencakup bisa semuanya nih. Iya. Nah, kadang-kadang kesulitan orang di luar sana itu nyari orang yang tepat. In a sense kayak bersyukur nih punya tim bagus, segala hal bisa dikerjain. Ada orang yang ngerjain satu hal aja udah dia kagak bisa, kagak becus, capek banget. Gimana cara nyari orang-orang seperti tim yang Nia punya sekarang? Wow. Yang pertama kayak aku lihat tuh attitude dulu sih. Attitude dulu. Kalau misalnya Rama pernah lihat ada, kalau lagi bahas employee ada 4 kuadran. Kuadran, jadi yang sebelah sini itu trust atau attitude, yang sebelah sini tuh skill. Kadang 2 itu doang kan yang kita pikirin, attitude
dan skill kan. Kadang attitude-nya bagus tapi skillnya kurang. Kadang skillnya bagus tapi attitude-nya kurang. Nah yang aku nggak mau attitude kurang maupun skillnya bagus aku nggak mau. Udah nggak bisa karena mereka bersama aku seharian dari tiap pagi hari, gitu. kan? Ya yang pertama attitude bagus dulu. Kalau attitude bagus tapi skillnya kurang, itu aku willing to ngajarin sih. Willing to invest lah. Iya, karena mereka ketika mereka mau belajar, aku akan dengan senang hati ngajarin gitu. Waktu aku pertama kali kerja di kantor yang di Big Four itu dikira aku langsung bisa. Enggak, aku sampai nangis-nangis, nggak bisa karena nggak, ya emang mungkin skill aku tidak sebagus yang lain. Aku harus belajar lebih giat lagi, tapi kan ujung-ujungnya jadinya bisa kan. Nah aku ngerti juga ketika aku mengaplikasikan itu pada tim aku juga, aku nggak mungkin baru seminggu atau 2 bulan pertama kerja aku langsung expect dia bisa memenuhi meet my expectation juga gitu. Pasti butuh proses dan aku berikan kelonggaran itu sih. Semoga dirasa ya. Itu POV aku sih. Iya. Nah, ketemu mereka dari mana? Apakah open hire atau dari temen atau kenalan atau gimana? Apakah locker gitu? Dari IG sih. Dari story. followers, dari followers gitu. Dari followers ya. Aku juga beberapa timku seperti itu. Jadi itu emang ya, if you guys might wanna think on expanding sih, itu udah cara terbaik lah. Karena kalau dari followers, mereka udah kenal kita. Iya. Gampang lah gitu. Jadi penyelesaian lebih cepat sih dan saling respect lah jadinya sih. Nice. Maybe on to the last question or few last questions from me. Ini kan kita dari tadi ngomong tentang content creation, gimana cara bisa memonetize konten, dan sampai akhirnya kita bisa bangun tim, misalnya bangun bisnis juga gitu ya. Ada gak sih tips? Ini Nia sekarang buff gitu ya, Infinity Stone atau apa, tiba-tiba hilang semua, mobil hilang, bisnis hilang, follower semua hilang, akunnya ke ban atau apa gitu ya, centang birunya hilang, harus mulai dari nol lagi. What will you do supaya bisa mencapai titik sekarang lagi secepat mungkin? Ram, ini jujur aja ya, aku ngomong belak-belakan aja ya. Content creator tuh mungkin untuk yang udah rame, maintainnya ya udah tinggal di maintain. Tapi untuk sampai ke titik itu nggak, darah-darahnya di situ. Itu nggak segampang itu, harus butuh luck juga gitu. Dan untuk yang baru mulai bikin konten, sama sih kalau misalnya itu happen to me ya, amit-amit banget. Aku tetap pakai mindset aku yang dulu sih. Aku bikin konten itu nggak bisa sih kalau tujuannya untuk jadi kerjaan, karena itu hal yang kita susah untuk kendalikan gitu. Jadi ketika mau bikin konten, yang pertama harus genuine dulu, dan yang kedua bahas yang kita suka, dan yang ketiga konsisten ya pasti. Gitu. Tapi tanpa ada ekspektasi. Kalau ekspektasinya udah mau jadiin ini kerjaan, terus udah mau nabung, nanti mau beli mobil, beli rumah dari konten kreator ini, kayaknya akan capek banget. Dan ketika kita punya ekspektasi yang tinggi itu dan belum tercapai-capai, lama-lama kita jadi nggak semangat gitu, karena kita udah kayak aduh kayak nggak bisa deh kesana. Cuma ketika kita bikin konten karena kita suka dan kita beneran mau sharing, nah itu yang bikin kita bertahan. Asik. Nia Golden Ways. I think that's a really great summarization to what we discussed today. Gimana sih dari nol, bahkan sebenarnya nggak dari nol, dari Big Four sama dari startup sampai akhirnya jadi content creator, dari content creator sampai akhirnya bisa melampaui karir-karir sebelumnya, sampai akhirnya ada tim, sampai akhirnya ada bisnis juga. Teman-teman, this has been Gani Harsono gitu kan. Thank you very much Nia for being here. Very happy to have you around, and catch you guys in the next episode. Thank you. Bye bye.